Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man bi yadihi maghalibul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati para habaib dan para ulama, para asatidz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya juga tunjukkan, haturkan rasa hormat saya, cinta saya kepada seluruh panitia pelaksanaan daripada Maulid pada malam hari ini, yang mana mereka berjuang dengan tenaga dan pikirannya, berjuang juga dengan hartanya, wabil khusus dengan ketua panitianya itu Habibana Al-Habib Hamzah bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau dan seluruh panitia. Semoga segala urusannya dilancarkan, segala hajatnya dikabul, dan seluruh yang hadir di tempat ini karena kecintaan kepada Nabi Muhammad semoga berkumpul bersama-sama dengan Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, karena ini adalah peraturan dari pemerintah, sedangkan penceramah kita ada beberapa orang, maka langsung saja kepada topiknya. Dikatakan oleh ulama, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafihi. Hadirin hadirat, bukankah kita berkumpul di saat ini karena kita rindu untuk mendengar akan keindahan Nabi wa Maulana Muhammad? Bukankah kita berkumpul saat ini karena bentuk cinta kita kepada Habibina wa Maulana Muhammad? Maka dengarkanlah sekilas sedikit cerita tentang Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapapun mendengarkan cerita tentang beliau maka bakalan merasa tentram hatinya. Yang mana suatu tempat disebutkan nama beliau, diceritakan tentang beliau, tempat tersebut bakalan penuh dengan barokah. Mengapa? Dikatakan oleh para ulama, bidzikris salihin tanzilur rahmat wa kaifa bidzikri afdalis salihin. Ketika kita kumpul menyebutkan nama orang saleh, ketika kita kumpul menceritakan tentang perjalanan hidup biografi orang saleh, maka bakalan turun rahmat. Kenapa bakalan turun rahmat? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saat ini kita berkumpul bukan menceritakan tentang wali fulan, bukan tentang menceritakan seorang soleh ini dan itu, bukan, tapi kita menceritakan ketua pemimpin daripada orang-orang yang saleh, yaitu Nabi wa Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyebutkan orang soleh saja, menceritakan tentang mereka bakalan menurunkan rahmat, maka bagaimana kalau yang disebut dan diceritakan adalah pemimpin mereka? Maka rahmat yang bakalan turun bakalan lebih banyak, dan insya Allah dengan rahmat yang turun ini, insya Allah kita yang tadinya ahli maksiat menjadi orang-orang yang saleh. Kita yang tadinya menggunakan mata kita untuk bermaksiat, semoga mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melihat Al-Quran, untuk melihat orang tua kita dengan penuh kasih sayang, untuk melihat para ulama dengan penuh cinta, untuk melihat manusia dan orang makhluk Allah dengan penuh kasih sayang dan dengan tatapan prasangka yang baik. Amin ya Rabbal. Dan siapapun yang sebelumnya hatinya dipenuhi dengan kedengkian, hatinya dipenuhi dengan hasud, hatinya dipenuhi dengan ria, hatinya dipenuhi dengan dengki dan yang lain-lainnya daripada penyakit hati, dengan rahmat Allah yang turun pada malam hari ini, semoga hatinya menjadi hati yang bersih. Semoga hatinya menjadi hati yang bersinar dengan cahaya Allah. Semoga hatinya menjadi hati yang bersinar dengan cahaya baginda Nabi wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Maka kita ceritakan sedikit sekilas tentang Nabi wa Maulana Muhammad. Tapi kalau bercerita tentang Nabi Muhammad, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yang min zaman wa fihi ma lam yusfi. Berbagai macam cara pun orang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Yang pandai berbicara, dia menceritakan dengan pembicaraan-pembicaraannya. Dia yang pandai berceramah menceritakan tentang Nabi Muhammad di atas panggung-panggung ceramahnya. Yang pintar menulis menceritakan tentang Nabi Muhammad di tulisan-tulisan di kitab-kitabnya. Yang pandai berpuisi, mereka berpantun berpuisi menceritakan tentang Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Banyak dan berbagai macam cara orang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Tapi ingat, ya benar zaman wa fihi ma lam yusofi. Ingat, umur, masa bakalan hilang semuanya, bakalan selesai semuanya, sedangkan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang belum diceritakan. Jadi sebanyak kumaha wae urang sadaya menceritakan tentang Nabi Muhammad, walaupun misalkan ayat jalmi umurna 1000 tahun, misalkan dia mah setiap wae ceritakan tentang Nabi Muhammad, setiap waktu nyaritakan tentang Nabi Muhammad, seep waktuna, seep umurna, habis umurna, meninggal dia 1000 tahun umurnya, tetap masih banyak cerita tentang Nabi Muhammad yang belum disampaikan. Saking luasnya cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Sebanyak apapun, sejauh manapun kita berenang, gak bakalan nyampe ujungnya. Walaupun kita berenang 1000 tahun, tetap gak nyampe ujungnya karena lautan yang tidak bertepi. Nabi Muhammad itu bagaikan lautan yang begitu dalam yang tidak ada ujungnya. Sedalam apapun kita menyelam mencari tahu tentang Nabi Muhammad, tetap masih banyak cerita tentang Nabi Muhammad yang belum kita ketahui. Tetap masih banyak sifat Nabi Muhammad yang belum kita ketahui. Saking luasnya cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, setidaknya kita hiasi pendengaran kita dengan cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dalam kitab Sintuturor tadi sudah diceritakan sekilas tentang Nabi Muhammad, tapi sayangnya kebanyakan dari kita nggak tahu bahasa Arab. Yang sesuai ayat nama ceritakan dengan versi bahasa Indonesia, campur Sunda, campur aduk dah. Ya, cerita tentang Nabi Muhammad sekilas saja. Dikatakan oleh Imam Busiri dalam salawat burdah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad berada di atas seluruh para nabi, para rasul. Dari segi apanya? Dari segi zahirnya, jasmaninya, wa fi khuluqin, dan dari segi batin, budi pekertinya. Nabi teh saha, rasul teh saha. Nabi teh pemimpin umat pada masanya.
para pemimpin-pemimpin pada masanya, orang-orang terbaik pada masanya. Nabi Muhammad lebih unggul daripada pemimpin-pemimpin dari seluruh masa. Gak ada satupun yang lebih unggul, jangankan lebih unggul, menyamai saja tidak ada. Dari segi apanya? Dari segi jasmaninya. Nah sekarang kita ini bakalan menceritakan sekilas tentang jasmani Nabi Muhammad. Bagaimana sempurnanya jasmani Nabi Muhammad, bagaimana indahnya jasmani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin ketahui, apa perlunya kita mendengar tentang cerita Nabi Muhammad? Kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang. Itu berlaku hadirin dengan tentang Nabi Muhammad. Kalau kita tak kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita ada tumbuh dalam hati kita rasa cinta sama Nabi Muhammad? Oleh karenanya kita harus sering hadir di majelis-majelis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, biar makin kenal sama Nabi Muhammad. Ingat, nih saya kasih tahu, yang makin kenal sama Nabi Muhammad bakal makin cinta. Kalau kita nyari tahu tentang orang, awalnya tatapan pertama kita suka, dikorek-korek orang tersebut, malah benci, karena ternyata banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak salahnya. Tapi kalau mengkorek tentang Nabi Muhammad, tapi kalau kita mencari tahu tentang Nabi Muhammad, makin jauh, makin dalam mengetahui tentang Nabi Muhammad, maka bakalan makin cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Muhammad tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena dalam diri Nabi Muhammad semua kemuliaan. Karena dalam diri Nabi Muhammad semuanya sifat-sifat keterpujian, teraya sifat tercela teraya. Semua sifat terpuji dalam diri Nabi Muhammad, teraya kekirangan dalam diri Nabi Muhammad. Makanya semakin tahu, semakin kenal dengan Nabi Muhammad, maka hatinya bakalan makin penuh rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Yang makin cinta sama Nabi Muhammad, maka dia bakalan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Sabit, seorang sahabat yang mana dia dilantik oleh Nabi Muhammad menjadi penyair Nabi Muhammad. Beliau menyenandungkan sebuah syair yang begitu indah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, mata ini belum pernah memandang sedikit pun makhluk yang lebih indah daripada dirimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang lebih tampan daripada dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah tercipta dalam keadaan tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini tercipta dalam keadaan sesuai pesananmu. Engkau pesan kepada Allah, ya Allah, abdi hoyong wajah wasjid, ya Allah, abdi hoyong badan kayak gini, ya Allah, tinggi abdi hoyong wasjid. Padahal enggak. Saking sempurnanya diri Nabi Muhammad dan terayat kelak sama sekali, seakan-akan Nabi Muhammad memesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit. Kalau ada orang melarang untuk memuji Nabi Muhammad, orang itu salah. Saya akui di sini, saya nyatakan dengan lantang dan dengan jelas, orang yang melarang untuk memuji Nabi Muhammad, maka orang tersebut yang salah, bukan kita yang salah. Seorang sahabat, dia dilantik menjadi penyair Nabi, memuji dengan pujian tersebut. Apakah Nabi melarang? Apakah Nabi memarahi? Tidak. Tidak, Nabi Muhammad tidak melarangnya. Padahal ketika syair tersebut dibacakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad masih hidup. Kalau ada orang tong berlebihan puji Nabi Muhammad, tong
berlebihan muji Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quranul Karim jangan sama kayak orang Nasoro dalam memuji nabinya. Nah, ini baca Al-Qurannya, baca tafsirna nu bener. Makana ngajina untuk ningali di YouTube, tong ningali di Google wae ngajina, ngaji nu bener, buka tafsirna. Di dalam Al-Quranul Karim saya lupa ayat-ayatnya, di situ diterangkan janganlah kita memuji nabi kita yang maknanya aja. Saya tidak menjelaskan Al-Quran, tidak membacakan ayatnya. Jangan kita ini memuji nabi kita berlebihan sebagaimana para orang Nasara memuji Nabi Isa. Kita lihat dulu yang dilarang oleh Allah, kita memuji Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa. Gimana sih orang-orang Nasara memuji Nabi Isa? Orang-orang Nasara memuji Nabi Isa sampai mereka menyatakan Nabi Isa itu Tuhan. Itu yang dilarang. Kalau sampai ada dari kita yang menyatakan kalau Nabi Muhammad itu Tuhan, kalau Nabi Muhammad itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah keluar daripada ajaran Islam, sudah keluar daripada agama Islam. Itu dilarang. Nah, yang di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad sampai menyatakan Nabi Muhammad Tuhan sebagaimana orang-orang Nasara mereka menganggap Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad itu begitu indah, Nabi Muhammad itu begitu tampan. Akan tetapi ketampanan Nabi Muhammad itu tertutupi oleh cahaya kewibawaan beliau. Kalau yang paling kita kenal Nabi yang paling tampan itu Nabi siapa? Nabi siapa? Kurang kompak, Nabi siapa? Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf itu hadirin hadirat, kalau ketampanannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad, itu hanya setengah daripada ketampanan Nabi Muhammad. Kenapa kok cerita tentang Nabi Allah Yusuf terkenal? Karena memang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf itu dipungut oleh orang besar lah, pejabat, yang mana mempunyai istri namanya Zulaikha. Udah lama diurus. Tahu-tahu Zulaikha karena saking tampannya Nabi Allah Yusuf, dia tertarik sama Nabi Allah Yusuf, menggoda Nabi Allah Yusuf, pengen melakukan sesuatu yang haram dengan Nabi Allah Yusuf, tapi Nabi Allah Yusuf menolaknya. Akhirnya cerita ini terkenal karena Zulaikha ini bukan istri orang biasa, tapi istri pejabat. Teman-teman yang ngejek dia, maknya Zulaikha-nya orang nugelis, istri daripada pejabat tinggi, ngerayu kepada anak bungutnya. Akhirnya ejekan ini terdengar sama Nabi Allah, sama Siti Zulaikha. Gak terima Siti Zulaikha. Mereka canya mau kumaha tampanan Nabi Allah Yusuf. Akhirnya diundang teman-temannya yang tadinya ngejek untuk makan bareng. Akhirnya makan bareng, disiapkan kursi, disiapkan pisau. Pisau itu digunakan untuk mengiris-iris makanan tersebut. Ketika mau mulai makan, Siti Zulaikha kasih perintah sama Nabi Allah Yusuf untuk keluar. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita Zulaikha dengan teman-temannya. Qalat ikhruj alaihinna. Kata Zulaikha, ukhruj, keluarlah wahai Yusuf, alaihinna, biarkan engkau tampak di antara mereka. Biar mereka melihat bagaimana ketampananmu. Biar mereka melihat bagaimana ketampanan. Terus ketika Nabi Allah Yusuf lewat, saking terpesonanya ketika melihat Nabi Allah Yusuf, diceritakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Ketika mereka mulai melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf, mereka terpesona, mereka terkagum-kagum. Saking terpesonanya, saking terkagum-kagumnya, sampai tak sadarkan diri, ternyata sudah menyayat-nyayat tangannya, berdarah tangannya, tapi tak rasa sakit. Makanya ayam hidupnya saking terpanakna
ngiris-ngiris tangan teu karasa sakitna. Ayeuna saha nu beuki main bola, saha nu beuki main futsal, sok main futsal geblok keluar darah misalkan sampai nyengsol kakina teu karasa pas main bola nama santosna baru karasa. Kunaon pas main bola teu karasa? Karena nikmat ketika main bolanya, karena senang main bolanya. Nah ini terpesona sama ketampanan Nabi Allah Yusuf. Saking terpesonanya, saking merasa nikmatnya melihat wajah tampannya Nabi Allah Yusuf, gak kerasa tangannya sudah berdarah-darah. Sampai mereka bilang apa? Qulna hasya lillah in hada basyarun illa malakun ma hada basyarun in hada illa malakun karim. Maha sempurna Allah, ieu mah sanes manusia deui tapi ieu mah malaikat. Cek Zulaikha tah baru nyaho kumaha tampana Yusuf. Baru melihat sepintas saja sampai tidak sadar diri sudah menggores-gores tangannya. Ada seorang ulama mengatakan, wasuhbu Zulaikha law ra'aina jabinahu la atarna takti al-qulubi alal aidi. Jadi ketampanan Nabi Allah Yusuf bisa terkenal karena diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan karena tergoda-godanya wanita, terpesonanya wanita sampai tidak sadarkan diri karena melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf. Kalau kita membuka sejarah Nabi Muhammad, belum pernah kita mendengar cerita ada perempuan yang terpesona sama Nabi Muhammad sampai tidak sadarkan diri. Tidak ada. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Muhammad itu ditutupi dengan kewibawaannya. Ayeuna aya sahabat pada ninggalin Nabi Muhammad langsung nunduk. Kunaon? Teu kuat ninggalin Nabi Muhammad saking wibawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketampanannya jauh lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf. Makanya dikatakan oleh ulama, kalau seandainya teman-teman Zulaikha itu yang mana mereka nggak sadar diri ketika melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf sampai ngeureut tangannya, ya. Kalau seandainya mereka melihat ketampanan Nabi Muhammad, cuma melihat jidatnya saja, yang dipotong bukan jari jemari lagi, yang digeret sanes tangan deui, tapi naon hatinya, dadanya yang bakalan diiris-iris saking tampanan Nabi Muhammad. Tapi sebelum melihat ketampanan Nabi Muhammad, dilepas dulu kewibawaan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahmat. Kenapa Allah menutupi ketampanan Nabi Muhammad dengan kewibawaannya? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi orang tidak sadar diri melukai dirinya karena melihat ketampanan Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, kita belum pernah melihat secara langsung bagaimana ketampanan Nabi Muhammad, tapi dari bagaimana para ulama, begitu juga para sahabat menceritakan tentang Nabi Muhammad, setidaknya kita bayangkanlah bagaimana ketampanan Nabi Muhammad. Membayangkan ngelamun, yang paling indah adalah ngelamun ngebayangkan tentang Nabi Muhammad. Nikmat ngelamun tentang Nabi Muhammad. Nikmat ngebayangkan tentang Nabi Muhammad. Nikmatnya luar biasa. Melamunlah kita ngebayangkan tentang Nabi Muhammad. Tong ngelamun itu jelas, komodoi ngebayangkan haram. Tong sampai kita kotori pikiran dan hati kita dengan membayangkan yang haram. Tapi ketika kita ngelamun, ketika ngebayang-bayang, maka bayangkan tentang Nabi Muhammad. Itu tentang ketampanannya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan aromanya Nabi Muhammad? Aromanya Nabi Muhammad luar biasa semerbaknya. Luar biasa semerbaknya. Sampai kata para sahabat, ma syamamtu anbaran wala miskan qattu atyab min rihi Rasulillah. Teu aya wewangian nu leuwih wangi ti wangina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad teu pake parfum. Nabi Muhammad teu pake parfum, tapi wangina mengalahkan seluruh parfum yang ada. Bahkan anbar jenis wewangian yang paling wangi kalah wanginya dengan wangi tubuhnya Nabi Muhammad. Kita mah benten deui. Bukan aroma tubuh,
banyak pakai minyak wangi, tapi tetap wae bau apa? Tetap wae keluar bau sedapna. Kata mah beda, kita jeung Nabi Muhammad beda. Kita mah pakai minyak wangi, nu bagus, nu goreng, sami wae tetap ketika keringat keluar mah, nu keluar bau tidak sedap. Tapi Nabi Muhammad secara alami tubuhnya mengeluarkan aroma luar biasa harumnya, luar biasa harumnya. Sampai seorang sahabat, ibu seorang sahabat, dia ngambil sebuah botol untuk apa? Untuk ngambil keringatnya Nabi Muhammad. Untuk apa diambil keringatnya Nabi Muhammad? Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan parfum bagi tubuhnya. Keringatnya wangi luar biasa. Ayeuna abdi bade naros, keringat anjeun kumaha? Kumaha asem, aya nyebut asem. Terus nu jujur wae jujur. Kumaha? Ya gitu wae campur aduk atau saya wae kieu. Aya nu nyium aroma nu teu sedap, nya berarti gigireunna eta mah. Gitu. Nah itu Nabi Muhammad SAW diceritakan para sahabat itu tahu kalau satu tempat pernah dilewati sama Nabi Muhammad, satu tempat sudah dilewati sama Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa tahu? Karena di situ ada aromanya Nabi Muhammad. Kita mah dekat bukan nyium aroma sedap, tapi malah pengen jauh. Para sahabat Nabi Muhammad sudah jauh, sudah cium ini nama Nabi Muhammad, pengen cepat-cepat ngejar Nabi Muhammad. Kita mah ketemu sama orang pengen ngahindar kunaon bauna tebegi. Bauna sedap. Wajah Nabi Muhammad mah mempesona, membuat kita terpesona. Kita mah mau pakai bedak oge, mau pakai make up atau gimana pun tetap wae orang mah ajuh. Itulah perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekilas tentang bagaimana indahnya, sempurnanya jasmani Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat, kita akui kita belum pernah memandang secara langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ini belum pernah memandang secara langsung kumaha sih indahna Nabi Muhammad, kumaha sih tampanan Nabi Muhammad, belum pernah. Jasad kita belum pernah kumpul secara langsung dengan Nabi Muhammad. Tubuh kita, tangan kita belum pernah sama sekali bersalaman dengan tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad setelah wafat 1000 tahun lebih yang lalu, kita hidup di zaman sekarang ini yang mana Nabi Muhammad telah wafat jasadnya, tapi rohnya masih selalu hadir di antara kita. Yang kita harus lakukan adalah jangan sampai roh kita jauh daripada Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau orang yang rohnya selama di dunia jauh daripada Nabi Muhammad, mungkin di akhirat bakalan jauh di Nabi Muhammad. Mau di akhirat jauh di Nabi Muhammad, jauh daripada syafaatnya Nabi Muhammad. Mau jauh di Nabi Muhammad, mungkin sanis tempatnya di surga, tapi tempatnya di neraka. Lalu bagaimana kita mendekatkan ruh kita dengan Nabi Muhammad? Maka caranya dibacakan dalam kitab Simtud Duror tadi, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Dengan sholawat tersambunglah ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, kita belum pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad. Pengen gak melihat Nabi Muhammad di surga nanti? Pengen apa tidak? Kurang kompak, pengen apa tidak? Jasmani kita belum pernah berkumpul secara langsung dengan Nabi Muhammad. Pengen apa tidak kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah? Pengen apa tidak? Kurang kompak, pengen apa tidak? Kurang kompak, hoyong tak? Hoyong tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita belum pernah menyium secara langsung bagaimana aroma semerbaknya Nabi Muhammad. Hoyong tak? Nyium aroma Nabi Muhammad kayak di surga. Hoyong tak? Hoyong tak? Hoyong tak?
maka perbanyaklah salawat ke nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilatan. Nu paling seueur baca salawatna paling caket engke jeung abdi di surga. Awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling seueur baca salawat. Kita kalau benar-benar pengen melihat keindahan Nabi Muhammad sok seueurkeun baca salawat. Kita menhoyong kempel bareng dengan Nabi Muhammad sok seueurkeun baca salawat. Karena dengan cara itulah kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sempurnanya jasmani Nabi Muhammad. Karena dengan cara itulah kita bisa kempal secara langsung dengan Nabi Muhammad, bisa menyium bagaimana aroma harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jarang baca sholawat, maka ruh kitanya tebih di Nabi Muhammad, muruhana tebih di Nabi Muhammad, nya jauh daripada syafaat Nabi Muhammad. Tadi caranya bagaimana agar kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad? Seueurkeun baca salawat. Jadi akhir di penghujung kita baca sholawat bareng-bareng dengan niat semoga Allah istiqomahkan kita agar membaca sholawat dengan banyak setiap harinya, minimal 300 kali, minimal 300 kali dalam sehari. Cinta ke Nabi Muhammad, hoyong kekempal Nabi Muhammad. Siap ente baca sholawat dalam sehari minimal 300 kali. Siap ente? Siap ente? Nuta siap berarti tohoyong kempal Nabi Muhammad. Siap ente? Ayeuna kita mulai baca sholawat bareng-bareng tanpa diiringi dengan hadrah, tanpa diiringi dengan backing vokalna seluruh yang hadir, baik yang muslimin ataupun yang muslimat, semuanya ikut sholawat dengan niat, ya Allah, ini menjadi tanda kami cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ini menjadi bukti bahwa kami ingin bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah untuk banyak-banyak membaca sholawat minimal sehari 300 kali. Minimal sehari 300 kali. Minimal itu. Dan dengan niat yang bakalan kita baca sholawat di bil qulub, apa enggak? Apa enggak sholawat di bil qulub? Nah, sholawat di bil qulub kenapa dibaca di bil qulub? Karena banyak orang yang memperbanyak sholawat di bil qulub, segala penyakitnya sembuhkan ke Allah. Nah, kita juga berniat semoga musakit dengan membaca sholawat di bil qulub disembuhkan penyakitnya. Yang datang dalam keadaan sehat semoga selalu disehatkan oleh Allah. Dan semoga yang sehat dan semua yang kumpul keluarga kita juga semoga dijauhkan di wabah corona, amin ya rabbal alamin. Kita baca sholawat di bil qulub 5 kali dengan niat tersebut, semuanya yang kompak. Nu teu baca berarti tohoyong kempel jeung Nabi Muhammad, nu teu baca berarti tohoyong jauh di corona, nu teu baca, nu teu tarik bacana berarti tohoyong sembuh di segala penyakitna. Nu teu baca berarti tandana tohoyong sehat. Ayo sekarang sesarangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allah Allah Allahumma salli ala Muhammadin bil qulubi
ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه اللهم صل على محمد طب القلوب وعافية الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم الله اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Hadirin hadirat, dengan memperbanyak baca sholawat ada jaminan di Nabi Muhammad SAW. Apa jaminannya? Kata Nabi Muhammad kepada seorang sahabat yang sudah bertekad untuk memperbanyak baca sholawat, bahkan setiap waktu berdoa digunakan untuk baca sholawat, jaminannya apa? Idzan tuqfahamu, segala keinginanmu bakalan dikabulkan, segala keinginanmu bakalan semuanya dipenuhi ku Allah Subhanahu wa taala, wa yughfaru dzambuk, dan dosa-dosa anjeun bakalan diampuni ku Allah. Ayeuna balik tumaros tapi balik naros. Aya henteu kebutuhan ka Allah. Aya henteu hajat ka Allah Subhanahu wa taala. Sakade ka seueur. Hoyong tadi kabul, hoyong tadi penuhi ku Allah Subhanahu wa taala, hoyong teh. Hafal teh shalawat nariyah. Salawat nariyah hafal teh? Salawat nariyah hafal teh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan. Hafal sadayananya? Nadana kumaha nadana? Allahumma sholli. Kita baca 3 kali, ini penghujung. Sebagaimana makna daripada sholawat tersebut, ya, saya sedikit ceritakan tentang sholawat nariyah. Kenapa kok dinamakan nariyah? Nariyah itu apa? Api. Masa sholawat api artinya? Kenapa dinamakan seperti itu? Api itu apa sih? Api kalau sudah ketemu kayu, ketemu apapun, bakalan cepat melahap apapun yang dihadapannya. Nah, begitu pun dengan sholawat nariyah. Kalau kita amalkan, kita istiqomahkan, naon wae hajat urang sadayana bakalan cepat dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Naon wae kebutuhan urang bakalan dipenuhi ku Allah Subhanahu wa taala. Cepat, saking cepatnya diibaratkan seperti api yang melahap apapun yang dihadapannya. Makanya dinamakan sholawat nariyah.
Nariyah. Nah, sholawat nariyah ini artinya apa? Ya Allah, aturkan sholawat dan salam sempurna kepada Nabi Muhammad, yang mana dengan keberkahan Nabi Muhammad, salatan tanhalu bihal uqadu, segala ikatan-ikatan yang menjerat kami ya Allah, segala ya Allah permasalahan yang mengikat kami ya Allah, lepaskan semuanya, berikan solusi bagi permasalahan kami ya Allah. Wa tanfariju bihil kurabu, dan segala kesusahan kami ya Allah, bebaskan kami dari segala kesusahan kami, hilangkan segala kesusahan kami, baik susah karena penyakit, baik susah karena ekonomi, baik susah karena segala apapun, ya Allah bebaskan kami daripada kesusahan tersebut. Wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang mana ia sangat dekat denganmu ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Wa tunalu bihir ragaib, dan segala keinginan kami ya Allah penuhi ya Allah. Wa husnul khawatim, dan berilah kami ya Allah meninggal dalam keadaan musai, meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad yang mana ia sangat dekat denganmu ya Allah. Wa yustasqal ghamam, dan turunkanlah hujan yang penuh barokah. Bukan hanya hujan yang zahir, hujan cair, tapi begitu juga hujan yang tidak tampak. Hujan apa? Hujan rahmat, hujan barokah, hujan ketentraman, hujan ketenangan, kenyamanan, keamanan bagi kita semuanya. Insya Allah yang istiqomah baca ini hidupnya bakalan tenang, hidupnya bakalan nyaman, hidupnya bakalan bahagia karena Allah berikan ketenangan hati bagi dia. Siap baca salawat? Siap apa anda? Siap anda? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju kurabu wa tubla bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi hatin wa nafasin adadi kulli ma lumin lak. Allahumma salatan kamilatan wa salim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju kurabu wa tuqla bil hawaiju bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi adadi kulli ma lumila. Sekali dari Allahumma sadayana
Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul wa yustasqal wajhil karim wa ala washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli. Ya Allah, dengan barakah salawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, ya Allah, dengan barakah Nabi Muhammad yang mana ia sangat dekat denganmu, dengan barakah cintanya Nabi Muhammad kepadamu, dengan barakah ya Allah cintanya engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah selamatkanlah kami semuanya ya Allah dari segala musibah, dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin. Sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan dari segala penyakit baik zahir ataupun batin ya Allah. Ya Allah, berilah kami ya Allah keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ya Allah dalam umur kami. Berilah kami keberkahan dalam rezeki kami. Ya Allah, perbaikilah hidup kami. Solehkanlah hamba-hambamu ini ya Allah, yang ahli maksiat jadikan hamba yang saleh ya Allah. Ya Allah, yang tadinya jauh darimu ya Allah, dekatkan dia kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang ekonominya sedang terpuruk ya Allah, angkat ekonominya ya Allah. Ya Allah, yang hidupnya sedang susah ya Allah, bebaskan dari segala kesusahannya ya Allah. Ya Allah, yang sedang tersesat daripada jalanmu yang benar ya Allah, luruskan ia ya Allah, tempatkan ia ya Allah di jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan berkah salawat yang kami panjatkan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan kau ridhai. Wafatkan kami dalam keadaan kau cintai ya Allah. Dan wafatkan kami ya Allah, ya Allah sebagaimana kami ya Allah berkumpul saat ini karena cinta kepadamu dan kepada kekasihmu Muhammad. Kumpulkanlah kami di surgamu dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana saat ini kami mendengar cerita tentang Nabi Muhammad walaupun sekilas ya Allah, semoga kami bisa menyaksikan secara langsung bagaimana keindahan Nabi Muhammad di surga ya Allah. Bi barakati nabiyina wa maulana Muhammad, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan punten pisan. Mun bahasa Sunda na rusak kebener punten. Abdi asli Sunda tapi lami di Jawa Timur, tapi maksakan we bahasa Sunda punten. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.